Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Diana Francisca Limoe dengan NIM 20211414176. Video ini saya buat dengan tujuan memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Materi yang akan dibahas dalam video kali ini, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada stabilitas perekonomian, yang ketiga ada ketenagakerjaan, dan yang keempat ada neraca pembayaran. Materi pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, bertambahnya produksi barang industri. Yang kedua, berkembangnya infrastruktur. Yang ketiga, bertambahnya produksi barang modal. Dan yang keempat, bertambahnya sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi memiliki 4 indikator. Indikator yang pertama yaitu kenaikan pendapatan nasional. Pendapatan nasional real menunjukkan output secara keseluruhan dari barang jadi atau jasa suatu negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional real, yaitu produk nasional bruto real yang berlaku dari tahun ke tahun. Biasanya, untuk negara berkembang menggunakan GDP atau Gross Domestic Product, dan untuk negara maju menggunakan GNP atau Gross National Product. Indikator pertumbuhan ekonomi yang kedua ada kenaikan pendapatan per kapita. Untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara, dapat menggunakan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu panjang. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Indikator pertumbuhan ekonomi yang ketiga ada meningkatnya kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari lancarnya pendistribusian barang dan jasa pada suatu negara. Distribusi barang dan jasa yang lancar menggambarkan pendapatan per kapita di wilayah negara tersebut meningkat, sehingga kesejahteraan penduduk juga akan meningkat. Indikator pertumbuhan ekonomi yang keempat ada berkurangnya pengangguran. Dengan peningkatan pendapatan nasional, artinya suatu negara sedang mengoptimalkan produksi suatu barang, di mana proses produksi ini akan membutuhkan tenaga kerja. Ketika suatu negara telah mencapai tingkat pemakaian tenaga kerja dengan maksimal atau kesempatan kerja penuh, maka tingkat pengangguran juga akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019. Berikut adalah data dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019. Bisa kita lihat pada data bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2019 turun 0,15% dari tahun sebelumnya. Namun, Indonesia masih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya di kisaran 5%, yakni dengan tumbuh mencapai angka 5,02% di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang memperlambat pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina yang belum selesai, ketegangan politik di Timur Tengah, dan lemahnya investasi. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020. Berikut ini adalah data dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Di tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebar dengan sangat cepat. Hal ini tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, namun juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 berada pada minus 2,07%, dan namun angka ini relatif lebih baik
dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada minus 4,0%. Walaupun pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 minus 2,07%, hal ini membuat pemerintah merespon dengan cepat peningkatan kasus harian COVID-19 dengan memberlakukan PPKM, protokol kesehatan diperkuat, pelayanan kesehatan dipersiapkan, dan juga vaksinasi yang sedang gencar-gencarnya. Melalui kerja keras APBN dan program pemulihan ekonomi nasional, berbagai manfaat besar telah dirasakan oleh masyarakat, walaupun saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang berada pada resesi atau minus. Masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan perlindungan yang layak, sehingga tingkat kemiskinan mampu dikendalikan menjadi 10,19% pada September 2020. Bahkan, program pemulihan ekonomi nasional mampu mendorong pemulihan ekonomi dengan menciptakan 2,61 juta lapangan kerja baru pada kurun sepanjang September 2020 hingga Februari 2021. Selanjutnya ada perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2020. Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 terhadap triwulan 1 tahun 2019 tumbuh sebesar 2,97%. Hal ini melambat dibanding capaian triwulan 1 tahun 2019 yang sebesar 5,06%. Ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2020 terhadap triwulan 2 tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%. Triwulan kedua ini merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi di Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menyebabkan hampir semua faktor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini menjadi penyebab kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua. Ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2020 terhadap triwulan ketiga tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%. Ekonomi Indonesia pada triwulan 4 tahun 2020 terhadap triwulan 4 tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dengan catatan 3 resesi berturut-turut kontraksi, maka ekonomi Indonesia secara teknis masuk dalam resesi. Artinya, ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan atau menurun sebesar minus 2,07% dibandingkan tahun 2019. Adanya pandemi COVID-19 juga mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita hampir di semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Bisa kita lihat pada data PDB tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020, bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik brutonya atas dasar harga berlaku mencapai 15.432,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.917,7 US dollar. Jika kita lihat data ini, pada tahun 2020 PDB-nya menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Perekonomian Indonesia tahun 2021 diharapkan bangkit kembali dari tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Prospek pertumbuhannya di tahun 2021 akan lebih baik. Hal ini tidak lepas dari gencarnya penanganan penyebaran COVID-19, program vaksinasi massal, dan program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dilakukan sejak tahun 2020. Sehingga di tahun 2021, pemerintah terus memfokuskan pemulihan ekonomi nasional pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, dan pembiayaan korporasi, insentif usaha dan pajak, program prioritas, dan program padat karya yang dapat membuka lapangan kerja untuk meningkatkan daya beli. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri,
terdapat proyeksi ekonomi Indonesia meleset tahun depan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi menurut Kementerian Keuangan di tahun 2021 akan meningkat menjadi sebesar 4,5% sampai 5,5%, dan proyeksi dari Bank Dunia pada tahun 2021 yaitu 4,8%. Bisa kita lihat pada data ini, data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2021. Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama, triwulan 1 tahun 2021 ternyata bergerak ke arah positif, walaupun masih terkontraksi 0,74%. Namun, di kuartal kedua tahun 2021, ekonomi Indonesia melesat hingga 7,07%. Hal ini tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tingginya angka kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun dari sisi supply. Materi yang kedua ada stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable economic growth. Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dilakukan melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Upaya tersebut juga disertai dengan program kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diharuskan menyertakan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang rendah. Perekonomian yang tidak stabil akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana masa depan khususnya dalam jangka waktu yang lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi panjang. Inflasi yang tinggi dan fluktuasi yang tinggi menimbulkan biaya yang sangat besar kepada masyarakat dan mengakibatkan penurunan daya beli. Stabilitas perekonomian Indonesia di tahun 2019. Perekonomian Indonesia di tahun 2019 menghadapi tantangan yang cukup besar dan cukup berat, baik dari faktor eksternal maupun internal. Dampak dari perlambatan ekonomi global dan ekonomi di banyak negara di dunia juga berimbas pada laju investasi, kegiatan ekspor dan impor, serta aktivitas dunia usaha di dalam negeri. Untuk menyikapi tantangan tersebut, pemerintah melakukan langkah-langkah nyata dengan menggunakan instrumen fiskal, serta kebijakan di sektor real yang didukung dengan relaksasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Kinerja ekspor dan impor masih terbatas sejalan dengan perkembangan melemahnya perdagangan dunia dan turunnya harga komoditas utama Indonesia seperti batu bara. Dalam kondisi yang relatif menantang tersebut, tingkat inflasi dapat dikendalikan pada tingkat sebesar 2,72%. Tingkat terendah yang dicapai dalam waktu 20 tahun terakhir, sehingga turut berkontribusi pada pertumbuhan permintaan domestik. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung menguat atau mengalami apresiasi sebesar 3,9%. Dengan terjaganya stabilitas ekonomi makro nasional, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan, pemerintah pada akhirnya menghasilkan perbaikan pada berbagai indikator kesejahteraan masyarakat.
Stabilitas perekonomian Indonesia tahun 2020. Pandemi COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berlangsung dramatis. Perekonomian global yang menurun serta dampak penanganan COVID-19 di dalam negeri menurunkan kinerja perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun akibat dampak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan pemerintah berupaya keras agar pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh positif sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Selama pandemi COVID-19, inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Indonesia mengalami deflasi sebanyak 3 kali berturut-turut. Deflasi pertama kali terjadi pada Juli, yakni sebesar 0,10%. Kemudian pada Agustus kembali mengalami deflasi sebesar 0,05%. Terakhir pada September tercatat mengalami deflasi sebesar 0,05%. Perkembangan inflasi pada tahun 2020 dipengaruhi oleh inflasi inti yang tercatat rendah sebesar 1,60%. Sejalan dengan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat. Namun, Bank Indonesia dan pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah tetap bersinergi untuk menjaga stabilitasan harga. Prospek stabilitas perekonomian Indonesia di tahun 2021. Tahun 2021 merupakan keberlanjutan dari proses pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19. Ekonomi Indonesia tahun 2020 masih stabil, namun terdapat penurunan dan kewaspadaan. Sehingga di tahun 2021, pemerintah tetap waspada terhadap resesi maupun deflasi. Pada tahun 2021, pemerintah sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan positif sehingga stabilitas perekonomian tetap terjaga. Namun, bisa kita lihat bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang positif tersebut terdapat beberapa tantangan yang akan dialami ekonomi Indonesia di tahun 2021. Tantangan yang pertama masih ada ketidakpastian terkait kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Tantangan kedua, daya beli masyarakat yang masih tertekan. Tantangan ketiga, pasar ekspor masih cenderung menurun. Tantangan keempat, ancaman PHK dari sejumlah sektor usaha. Tantangan kelima, potensi bertambahnya jumlah masyarakat miskin baru. Dan yang terakhir, tantangan keenam, harga komoditas cenderung rendah. Materi selanjutnya, yang ketiga ada ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jika dilihat dari diagram berikut, penduduk itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja atau disebut tenaga kerja adalah mereka yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat, walaupun tidak ada permintaan kerja. Dilihat dari usia yang disebut tenaga kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun sampai 65 tahun. Jika dilihat menurut keahliannya, penduduk usia kerja dibagi menjadi tiga, yaitu penduduk tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang tidak mampu bekerja meskipun ada permintaan kerja. Dilihat dari usianya, yang disebut penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Berdasarkan kegiatan utamanya, mereka yang tergolong sebagai penduduk usia kerja terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang termasuk tenaga kerja, tetapi tidak bersedia untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja.
Misalnya anak sekolah atau mahasiswa, dan juga ibu rumah tangga yang harus mengurus rumah tangga. Selanjutnya, mereka yang tergolong sebagai angkatan kerja juga dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Penduduk yang bekerja dibagi lagi menjadi dua, yaitu bekerja dan punya pekerjaan, tapi sementara tidak bekerja. Punya pekerjaan, arti dari punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja itu adalah mereka yang punya pekerjaan namun ketika pencacahan tidak bekerja karena beberapa sebab. Misalnya saat itu sedang cuti ataupun saat itu sedang sakit. Kelompok yang kedua ada pengangguran terbuka, di mana pengangguran terbuka dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang kedua mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, yang ketiga mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang keempat mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selanjutnya ada indikator untuk menganalisis kondisi ketenagakerjaan. Terdapat 3 indikator untuk menganalisis kondisi ketenagakerjaan. Indikator pertama yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio angkatan kerja terhadap total populasi usia kerja. Meningkatnya tingkat partisipasi menunjukkan lebih banyak tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa, sehingga peningkatannya berkontribusi positif terhadap output potensial atau PDB potensial di seluruh perekonomian. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu banyak populasi yang memasuki usia pensiun, resesi atau depresi yang membuat banyak pengangguran putus asa dan berhenti mencari pekerjaan, sehingga mengurangi tingkat partisipasi. Indikator yang kedua ada tingkat pekerjaan atau employment rate. Tingkat pekerjaan atau employment rate adalah rasio antara jumlah orang yang bekerja dengan populasi usia kerja. Ini mengukur sejauh mana sumber daya tenaga kerja sedang digunakan. Indikator yang ketiga ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah rasio antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Selanjutnya, ada masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Terdapat 3 masalah ketenagakerjaan umum yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengangguran. Banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Masalah ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Masalah ketenagakerjaan yang kedua ada lapangan kerja yang rendah. Hal ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah gerakan pengangguran yang ada di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan ketiga ada kualitas tenaga kerja rendah. Tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non-formal, serta kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah yang menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Selanjutnya ada ketenagakerjaan Indonesia tahun 2019. Berikut ini ada data ketenagakerjaan Indonesia di tahun 2019. Total penduduk Indonesia pada Agustus 2019 berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2010 sampai tahun 2035 diperkirakan sebanyak 268,57 juta orang dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 197,91 juta orang. Angka ini bertambah sebesar 1,45 juta orang atau 0,74% dibandingkan keadaan 6 bulan sebelumnya, yaitu pada Februari tahun 2019. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus tahun 2019 mencapai 133,56 juta orang.
Jumlah ini berkurang sekitar 2,62 juta orang atau sebesar 1,92% dibandingkan Februari tahun 2019. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus tahun 2019 sebesar 126,51 juta orang. Jumlah ini berkurang sekitar 2,86 juta orang atau sebesar 2,21% jika dibandingkan dengan keadaan Februari tahun 2019, di mana terdapat 28,41 juta orang pekerja paruh waktu, 89,97 juta orang pekerja penuh, dan 8,13 juta orang setengah pengangguran. Jumlah pengangguran terbuka pada Agustus tahun 2019 mencapai 7,05 juta orang atau bertambah sekitar 230.000 orang jika dibandingkan dengan Februari tahun 2019. Bukan angkatan kerja pada Agustus tahun 2019 sebesar 64,35 juta orang, di mana 40,22 juta orang mengurus rumah tangga, 8,12 juta orang lainnya, dan 16,01 juta orang sekolah. Ketenaga kerjaan Indonesia tahun 2019 berikut ini adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada bulan Agustus tahun 2019. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2019 mencapai 5,28%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 0,27% dibandingkan dengan TPT Februari pada tahun 2019. Pada Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka perempuan yaitu 5,23%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki sebesar 5,31%. Sakernas Agustus 2019 mencatat ada sejumlah 8,13 juta orang setengah pengangguran atau orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Dan 28,41 juta orang pekerja paruh waktu atau orang yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga mengalami peningkatan. TPAK Agustus tahun 2019 sebesar 67,49%, meningkat 0,23% dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja yang meningkat. Jika kita lihat lagi pada data ini, bisa kita lihat bahwa tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan pada Agustus 2019 yang tertinggi diduduki oleh tingkat pendidikan SMK dengan 10,42% dan yang paling terendah adalah tingkat SD ke bawah sebesar 2,41%. Selanjutnya ada data ketenaga kerjaan Indonesia di tahun 2020. Total penduduk Indonesia pada Agustus tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS tahun 2015 diperkirakan sebanyak 270,04 juta orang dengan penduduk usia kerja sebesar 203,97 juta orang, di mana angka ini bertambah 1,30 juta orang atau sebesar 0,68% jika dibandingkan dengan keadaan 6 bulan sebelumnya atau pada Februari tahun 2020. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus tahun 2020 mencapai 138,22 juta orang. Jumlah ini berkurang sekitar 2 juta orang atau sebesar 1,43% dibandingkan Februari tahun 2020. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus tahun 2020 sebesar 128,45 juta orang, di mana jumlah ini berkurang sekitar 4,84 juta orang atau sebesar 3,63% jika dibandingkan dengan keadaan Februari tahun 2020. Di mana
sebanyak 33,34 juta orang bekerja paruh waktu, 82,02 juta orang bekerja penuh, dan 13,09 juta orang setengah pengangguran. Jumlah pengangguran terbuka pada Agustus tahun 2020 mencapai 9,77 juta orang, dan angka ini bertambah sekitar 2,84 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari tahun 2020. Bukan angkatan kerja sebesar 65,75 juta orang, dengan sebanyak 40,96 juta orang mengurus rumah tangga, 15,35 juta orang sekolah, dan 9,44 juta orang lainnya. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia pada Agustus tahun 2020 mencapai 7,07%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 2,13% dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada Februari tahun 2020. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka yang cukup signifikan merupakan salah satu dampak pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Pada Agustus tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perkotaan mengalami peningkatan sebesar 7,46% dan 8,99%. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka perempuan dan pedesaan yang lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perkotaan, di mana tingkat pengangguran terbuka perempuan sebesar 6,46 dan tingkat pengangguran terbuka di pedesaan 4,71%. Terdapat 29,12 juta orang atau sebesar 14,28% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebesar 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 sebesar 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 1,77 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebesar 24,03 juta orang. Perbandingan ketenagakerjaan Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020. Pada Agustus tahun 2019, tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi 5,23%. Salah satu yang membuat tingkat pengangguran di Indonesia semakin menurun adalah faktor kemudahan pendaftaran izin usaha. Pasalnya, pemerintah tengah gencar menjalankan pendaftaran izin usaha melalui sistem daring, sehingga perusahaan semakin mudah mendaftarkan bisnisnya, dan semakin cepat pula mereka dapat beraktivitas dan semakin cepat menyerap tenaga kerja. Sejumlah proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dilakukan pemerintah turut berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran. Pasalnya, infrastruktur yang baik semakin memudahkan suatu perusahaan untuk beroperasi. Kemudahan perusahaan dalam beroperasi dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan laba korporasi, sehingga iklim bisnis akan semakin kondusif dan berdampak pada pembukaan lapangan kerja serta peningkatan tenaga kerja. Di tahun 2020, menyebarnya pandemi COVID-19 ke seluruh wilayah Indonesia berdampak pada berkurangnya aktivitas produksi dan investasi sehingga mengurangi permintaan tenaga kerja. Keyakinan atas kegiatan usaha dan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja juga turun signifikan. Bila dilihat bahwa tingkat pengangguran meningkat menjadi 7,07% pada Agustus tahun 2020. Menurut Bank Indonesia, pandemi COVID-19 juga memengaruhi optimisme konsumen dan pelaku usaha. Selanjutnya ada prospek ketenagakerjaan Indonesia di tahun 2021. Di tahun 2021, perekonomian Indonesia mulai membaik, namun pulihnya situasi ketenagakerjaan belum merata antar sektor ekonomi. Sementara berbagai sektor sudah mulai bangkit kembali dan menyerap tenaga kerja. Tingginya tingkat pengangguran pada tahun 2020 membuat pemerintah menargetkan dapat menyerap 95,315 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia melalui program perluasan kesempatan kerja usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM
di tahun 2021. Penyerapan akan dilakukan dalam 4 proses. Yang pertama, wirausaha baru, yang kedua, job fair, yang ketiga, tematik, dan yang keempat, program padat karya dan tenaga pendamping. Sehingga dengan program-program pemerintah dan perluasan lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran pada tahun 2021 diharapkan dapat berkurang, dan hal ini juga akan memiliki dampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat. Materi selanjutnya ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah atau balance of payment adalah catatan yang dilakukan secara sistemik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antar penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Neraca pembayaran memiliki 3 jenis. Yang pertama, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai import lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat, sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komoditas ekspor, yakni melakukan diversifikasi ekspor, subsidi dan premi ekspor, devaluasi, pengendalian harga dalam negeri, dan perjanjian internasional. Jenis neraca pembayaran kedua ada neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus adalah neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri. Surplus yang terjadi pada neraca pembayaran menandakan bahwa negara tersebut mempunyai cadangan devisa dan dana yang lebih. Dengan kata lain, dana yang ada pada neraca pembayaran surplus bisa digunakan untuk melakukan pembangunan secara nasional pada suatu negara. Jenis neraca pembayaran yang ketiga dan neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri. Jika suatu negara ingin meningkatkan pendapatan, maka perlu menurunkan nilai import sekaligus menaikkan atau menambahkan nilai ekspornya. Berikut ini ada beberapa fungsi dari neraca pembayaran. Fungsi yang pertama sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Yang kedua sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Fungsi ketiga sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Fungsi keempat sebagai data-data keuangan internasional. Fungsi kelima sebagai alat pendataan transaksi ekonomi, supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Fungsi yang keenam ada sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Adapun tujuan dari neraca pembayaran, yang pertama untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Tujuan yang kedua untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Tujuan ketiga untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Tujuan keempat untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Dan tujuan yang kelima untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Neraca pembayaran Indonesia di tahun 2019. Perkembangan neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan tahun 2019 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat. Neraca pembayaran Indonesia tahun 2019 mencatat surplus 4,7 miliar US dollar, membaik dari tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 7,1 miliar US dollar. Perkembangan tersebut didorong oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik serta surplus transaksi modal
dan finansial yang meningkat signifikan. Defisit neraca transaksi berjalan pada tahun 2019 tercatat sebesar 30,4 miliar US dollar atau sebesar 2,72% dari PDB. Hal ini membaik dibandingkan dengan defisit pada tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat surplus, dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat serta defisit neraca perdagangan migas yang menurun. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya impor minyak sejalan dengan kebijakan pengendalian impor serta program B20. Kinerja neraca pembayaran yang membaik juga ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan menjadi sebesar 36,3 miliar US dollar, ditopang oleh aliran masuk modal berjangka panjang di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Neraca pembayaran Indonesia di tahun 2020. Neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 yaitu surplus. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 4 tahun 2020 defisit rendah sebesar 0,2 miliar US dollar, ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut di tengah transaksi modal dan finansial yang defisit rendah. Dengan perkembangan tersebut, neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 surplus 2,6 miliar US dollar. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 135,9 miliar US dollar atau setara dengan pembiayaan 9,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Pada triwulan 4 tahun 2020, aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio makin meningkat seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan ekonomi domestik yang tetap terjaga. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada triwulan 4 tahun 2020 mencatat defisit rendah sebesar 0,9 miliar US dollar atau sebesar 0,3% dari PDB. Pada triwulan 4 tahun 2020, transaksi berjalan kembali surplus sebesar 0,8 miliar US dollar atau sebesar 0,3% dari PDB. Surplus transaksi berjalan tersebut ditopang oleh surplus neraca barang akibat peningkatan ekspor yang didorong oleh perbaikan permintaan dunia dan harga komoditas di tengah peningkatan impor yang terbatas. Perbandingan neraca pembayaran Indonesia tahun 2019 dengan tahun 2020. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 sebesar 4,7 miliar US dollar atau sebesar 0,4% dari PDB, jauh menurun daripada defisit pada tahun 2019 sebesar 30,3 miliar US dollar atau sebesar 2,7% dari PDB. Penurunan defisit tersebut sejalan dengan kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak COVID-19 di tengah impor yang juga tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Pada triwulan 4 tahun 2020, transaksi berjalan kembali surplus sebesar 0,8 miliar US dollar atau sebesar 0,3% dari PDB. Melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 1 miliar US dollar atau 0,4% dari PDB. Sementara itu, transaksi modal dan finansial pada tahun 2020 tetap surplus sebesar 7,9 miliar US dollar, sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik yang terjaga dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang mereda, terutama pada semester 2 tahun 2020. Prospek neraca pembayaran Indonesia di tahun 2021. Melihat dari data neraca pembayaran Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2020 yang surplus, neraca perdagangan diperkirakan masih akan bertahan di surplus pada tahun 2021. Kondisi neraca transaksi berjalan akan surplus
Hal ini didorong oleh peningkatan ekspor seiring dengan peningkatan harga komoditas andalan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit dan batu bara. Berkat kinerja ekspor yang solid didukung oleh harga komoditas utama yang lebih tinggi dan progres pemulihan ekonomi global, impor akan menyusul ketertinggalan seiring dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh penguatan konsumsi dalam negeri dan peningkatan kegiatan investasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan selamat siang.